Terima kasih ya Pak, saya mau pamit pulang. Dalam hati sih gitu terus. Ya, assalamualaikum. Sumpah itu terus aku bawa kemenyan. Ternyata itu adalah rumahnya Stalin. Seperti bawa kemenyan tadi karena begitu membicarakan dia langsung kayak alam itu jadi gesekan ya gitu antara alam mereka dengan alam kita, alam nyata gitu. Gak apa-apa, dekat aku nanya-nanya. Allah Akbar. Bahwa yang berpangkat, bahwa baju yang berseragam. Oh, jadi tadi ngeliat terus ke ini. Nggak usah dilepas ya sandalnya, pakai aja. Ya lagi, masuk itu. Sampai kita. Usianya berapa? 88. Ya Allah, panjang. Emang Jawa ya? Aku Surabaya. Surabaya, Nek. Oh, ya. Monggo. Ibu wong dia asale. Oh, itu di Surabaya. Wah, Surabaya aneh. Ya Allah. Mbak Yuyun 6 berapa? Tujuane napa to, Bu? Teh Tujuane. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menayangkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan musisi senior serba bisa, yaitu Mbak Yuyun George. Terima kasih Mbak Yuyun sudah hadir di Markas Mata Langit. Terima kasih. Nah, kita sudah siap nih mau menghibur Sobat Mata Langit sekaligus menghibur ibunda dari Mbak Yuyun yang mendampingi Mbak Yuyun. Selamat Itu datang, Ibu siapa namanya? Sauda. Ibu Sauda, Ibu. Jadi Ibu Sauda ini sangat senang ketika melihat Mbak Yuyun main saksofon. Dimanapun pentas pasti beliau pengen ikut. Walaupun keadaan fisiknya sudah sepuh, sudah berjalan juga harus dibantu kursi roda, tapi beliau semangat. Maka itu iya. untuk menghibur ibu dan netizen, satu lagu kita mainkan dulu Mbak Yuyun. Siap. Aku dan Bang Lima akan duet. Lagunya dari Teteh Dewi Jul. Jangan ada dusta di antara kita. Ketika pertama ku jumpa denganmu, Jangan ada dusta di antara kita, kasih Terima kasih Mbak Yuyun, tepuk tangan Ibu.
nyanyinya sudah, sekarang kita cerita-cerita tentang pengalaman di luar nalar. Nah, Mbak Yuyun ini kan termasuk salah satu musisi inspirasiku. Jadi beliau ini jago main musik dan jago nyanyi, dan beliau ini sudah melalang buana mengelilingi dunia, seluruh dunia. Negara-negara mana yang belum pernah didatangi? Semua sudah datangi ya? Belum sih. Tapi sudah banyak. Ya, sudah banyak. Kalau negara negara sudah 32 negara. Wow. Tapi kalau kotanya lebih dari 70 kota. Aku masih belum seberapa kalau dibandingin sama seorang musisi yang luar biasa keren, Dwiki Darmawan. Beliau sudah ke 81 negara. Wow. Kemarin itu sebetulnya program tahun ini ke Kuba, saya ngajak beliau yang bulan tanggal 24 Januari kemarin acaranya. Itu saya hampir jadi, cuman karena ternyata schedule beliau itu sudah ada schedule ke Praha lagi dengan orkestra, dia mau rekaman orkestra, jadi akhirnya dia batal ke Kuba. Mas Dwiki bilang kalau saya jadi ke Kuba berarti saya 82 negara udah. Hebat ya, tapi banget. Mbak Yuyun ini kalau menurut saya di luar masalah konser di berbagai negara, tapi satu yang membuat saya kagum, beliau selalu mengusung budaya Indonesia. Selalu tampil itu pakai kebaya, sanggul dan keren nggak kalau ada cewek pakai sanggul, pakai kebaya tapi main saksofon gitu. Jadi kalau menurut saya itu cantik tapi perkasa gitu loh. Cantik tapi gagah, keren. Gagah gemulai ya. Gagah gemulai. Karakter. Cantik perkasa. Cantik perkasa. Gitu. Gagah perkasa maksudnya. Makanya kalau aku lihat Mbak Yuyun tuh kayaknya aduh keren banget. Kapan ya kita bisa keluar negeri bareng? Iya, ayo kita keluar negeri. Semoga ya ada rezekinya nanti kita bisa bareng-bareng. Insya Nah, Allah. di antara negara-negara pernah didatangi itu, apakah ada pengalaman mistis yang sampai sekarang masih keinget gitu dan masih belum terjawab? Ada pernah satu negara itu namanya negara Georgia. Negara Georgia, aku sebetulnya juga agak kaget waktu dibilang kita mau ke Tbilisi. Tbilisi itu apa ya? Ternyata Tbilisi itu ibu kota dari negara Georgia. Negara Georgia itu adalah salah satu negara pecahan dari Rusia. Jadi kayak Uzbekistan, Kazakhstan itu kan termasuk Rusia dulu kan. Termasuk ada Serbia, ada apa lagi lupa saya. Bosnia, beda lagi. Iya mungkin ya, Bosnia juga ya, Bosnia juga. Terus kalau apa ya, kalau yang ada di bawah itu enggak, tapi ini Georgia ini salah satu negara pecahan dari Rusia. Jadi Georgia punya ibu kota namanya Tbilisi. Penduduknya nggak sampai berapa? Saya nggak begitu hafal. Mungkin 3 juta atau 4 juta karena di kota Tbilisi sendiri itu waktu zaman itu saya ke sana tuh tahun 2016 ya. 2016 itu night life-nya keren banget. Apa itu? Night life-nya. Oh, kehidupan malam itu keren banget. Saya sampai gini, ini kota penduduknya berapa? Di Tbilisi itu penduduknya cuma 1 juta. Tapi saya bandingkan sama di tempat-tempat saya pergi, saya waktu itu ke Wina, ke Austria, di kota Wina di Austria ya, terus ke Jerman di kota Düsseldorf, terus di beberapa kota di Belanda itu ada beberapa kota aja yang kotanya night life-nya yang ini banget. Ya kalau di Belanda mungkin di Amsterdam ya. Tapi ini Amsterdam, pesona Amsterdam, rumahku ini. Oh, pesona Amsterdam. Nah, itu saya bandingkan ini kota kecil, orang nggak banyak tahu tapi night life-nya hebat banget gitu. Nah, disitulah jadi Tbilisi itu, dan mata uangnya namanya lari. Kalau di sini lari lagi. Iya itu. Terus. Ingat banget. Nah, terus bahasanya mereka bahasa Georgia. Mungkin tuh Georgia karena pernah jadi bagian dari Rusia. Mungkin kayak kita di sini ada provinsi kan beda-beda bahasanya, dan pakai bahasa itu. Tapi ada beberapa orang yang di Georgia itu pakai bahasa Rusia. Karena kan bagaimanapun itu kan masih dulu kan jajahannya itu kan masih darah Rusia ya gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu saya di sana dikirim, diberi tugas, bukan dikirim ya, diberi tugas dari Kementerian Pariwisata pada saat itu. Terus saya ada exhibition di sana selama 3 hari, nyanyi di sana di beberapa ada di Pavilion Indonesia. Rombongan berarti? Rombongan cuman penariknya cuman 2 orang, penari 2 orang.
pemain apa nama Sasando sama aku. Oh, udah sama aku berempat aja sama oke. beberapa rombongan rombongan dari Kementerian. Kementerian Kebudayaan Kemenpar dari Kemenpar itu cuman ya sama PCO-nya lah ya. Ada kali berapa orang sama ada beberapa yang dari Jogja, dari Solo, dari Bandung. Jadi itu dari apa ya kayak Komunitas. bukan, jadi dari mitranya pariwisata. Oh, oke, jadi dari baik. asosiasi hotel, Iya. terus dari memperkenalkan waktu itu ada kayak apa namanya tapi yang ada di Jawa Tengah percetakan uang Iya, gitu. oke. Nah itu mereka karena dia punya sistem apa namanya mesinnya bagus, jadi ditawarkanlah ke negara itu tersebut kalau mau cetak uang di kita aja Oh, gitu atau gitu. kita yang ke sana gitu. Jadi ya namanya itu kan programnya itu kan Window of Indonesia nggak salah gitu. Nah singkat cerita setelah selesai acara kita berombongan beberapa orang waktu itu, Ibu Dubes sama staf dari KJRI di sana di Georgia orang Indonesia cuma satu. Oh iya. Iya, namanya Mbak Rose. Suaminya orang Prancis, kerja buat seperti kayak Carrefour gitu kan. Carrefour kan di sini juga ada waktu itu kan dari Prancis. Nah itu dia tinggal di Georgia, di Tbilisi ya waktu itu. Jadi orang Indonesianya adanya di Serbia, di Serbia. Jadi KBRI-nya tuh, iya Serbia, nggak usah di Serbia. Kiev itu apa ya? Kotanya di Kiev. Jadi jadi duta besarnya itu mencakup beberapa negara ya karena orangnya nggak terlalu banyak kan. Nah Bu Nini itu pada saat sebagai duta besar dia bilang. Ibu Dubes ngecek Mbak. Iya, karena kami kan sudah bekerja lah ya. Dia bilang, ayo semuanya kalau mau ikut kita akan ke Museum Stalin. Hah, Stalin? Wow, dia begitu. Iya, dia kan orang Gori, coba kamu, dia lahir di Gori. Dia memang salah satu revolusioner Rusia. Revolusi zaman itu tahun 19 berapa lah waktu itu ya. Terus sekalian kita diundang sama ketua DPRD Gori di situ. Ya kita diundang makan siang dan lain-lain lah gitu. Oke, aku senang banget. Terus aku buka Google kan, wah Stalin ini memang istilahnya dia memang pahlawan lah ya istilah Di sana ya, pahlawan di Rusia. Cuman karena dia udah meninggal sebelum Rusia pecah kan waktu itu kan. Terus datang ke museum itu. Datanglah ke museum itu. Jadi kita jalan sekitar 2 jam kalau nggak salah dari Georgia ke Gori. Kita disambut sama ketua DPRD Gori, ada yang ulang tahun dan lain-lain, baru kita diantar ke museum. Nah di museum itu terus terang aku kagum. Museum ternyata itu adalah rumahnya Stalin. Rumah masa kecil. Dijadikan museum. Tapi ya udah dirombak dan sekarang jadi rumah yang aslinya tuh ada kelihatan. Ini rumah aslinya, ini tempat tidurnya gitu. Tapi berarti ini tempat bersejarah lah ya di bersejarah situ. banget. Makanya dibeli sama pemerintah, jadi nggak boleh istilahnya nggak boleh digusur, nggak boleh. Kalau di sini mungkin namanya cagar budaya. Cagar gitu budaya, kali ya. Terus Itu besar banget kok. Itu besar banget itu museum itu. Singkat cerita nak, itu kan dikasih tahu dari masa kecil dia kan muter gitu kan namanya museum ya. Kita rombongan ada ber-12an masalah. Dari orang Indonesianya ada 8 kalau nggak 6, 8. Nah terus tibalah saatnya saya dalam hati gini, kok nggak dikasih tahu ini ya tempatnya Stalin gitu ya. Tapi dia bilang nanti kita akan menuju ke sana gitu. Itu dalam hati ngomong tapi dijawab sama itu apa namanya yang guide-nya. Guide-nya. Oh iya ke sana. Lalu tiba di tempat yang Stalin itu. Gede juga tempatnya. Nah, tengah-tengahnya itu ada kayak lingkaran gitu. Suasananya sumpah remeng-remeng. Aku kayak gini. Aduh, kok suasana serem gini. Ya? Aku orangnya emang penakut sebetulnya. Saya ini orangnya penakut. Kalau ke luar negeri nggak berani. Kalau sendiri, saya nggak pernah mau tinggal di hotel sendiri. Jadi saya dengan di rumah orang aja, di rumah siapa gitu. Penakut memang. Panglima penakut orangnya ya. Terus udah itu. Kalau kalian kan rombongan di satu
kadang-kadang gini, kan ini kan artisnya dikasih kamar sendiri. Oh saya nggak mau, saya kadang-kadang gini bertiga. Enggak, saya bukan artis. Saya cari aman. Timbang kayak saya turun. Jadi ngeles, mending ngeles, aku bukan artis. Aku bukan artis. Aku seniman. Seniman foto ya. aja. Iya, aku pekerja seni. Saya bertiga aja loh, bayangin sayang tempatnya ya udah nggak apa-apa. Gitu, tapi anyway saya udah ke situ, terus saya tapi dari batin ya, kok nggak ada foto ya, gitu, nggak ada fotonya Stalin gitu. Ternyata emang dibilang nggak ada foto, di sini semuanya lukisan. Oh gitu ya. Di lukisan tangan, lukisan cat tapi yang lukisan foto gitu loh. Lukisan wajah orangnya, tapi bukan foto. Tapi bukan foto, jadi gitu. Terus alasannya apa ternyata pas ditanya? Aku lupa, nggak nanya. Waktu gitu. itu mungkin ibu nanya juga Bu Dubes, cuman aku nggak denger ya. Cuman aku kan akhirnya suruh lihat-lihat. Emang paling lama di ruangan itu saya lihat. Terus pas lagi di pojokan aku lihat ada itu apa namanya lukisan kayak foto lah ya, beliau ditaruh di lukisan besar gitu. Tak liatin aja, saking masya Allah ganteng banget nih orang ya. Kok kayak Saddam Hussein sih gitu. Kumisnya tebal. Kumisnya tebal gitu. Kok kayak Saddam Hussein nih ganteng wong kira gitu deh. Tapi aku gini, assalamualaikum ya gitu. Assalamualaikum, saya nggak mengganggu Pak. Di sini saya kagum dengan Anda. Saya hanya ingin melihat sejarah betapa hebatnya beliau itu bisa memperjuangkan Rusia seperti itu gitu ya. Terus akhirnya muter-muter saya lihat, saya tanya, itu di tengah-tengah apa? Oh itu coffin itu peti mati. Petinya ada di situ? Ada situ, entah itu dummy, entah itu bener aku nggak tahu. Tapi jadi itu ada di situ, cuma kita nggak boleh foto. Bukan gitu, kita nggak boleh foto, di ruangan itu kita nggak boleh foto. Di tempat yang lain kita boleh, makanya aku nggak ada fotonya. Kalau di ruangan lain aku ada fotonya, ada di patung besar sama itu ada gitu. Nanti aku minta fotonya Iya ya? boleh, ada. Terus udah itu akhirnya di situ aja nggak boleh foto. Terus lihat-lihat, terus pas aku gini, terima kasih ya Pak, saya mau pamit pulang, dalam hati sih gitu. Terus ya, assalamualaikum. Sumpah itu terus aku bawa kemenyan. Habis ucap salam bawa kemenyan? Iya, habis itu kok bawa kemenyan ya gitu. Padahal ini kan di luar negeri gitu ya. Terus aku lihat sekeliling ya, aku juga cari. Ada teman juga, ada beberapa orang sambil lihat-lihat gitu. Bagus tempatnya ya memang. Tapi Mbak nggak nanya, yang lain bau juga nggak? Nggak berani. Aku nggak berani. Cuman aku cuma dalam hati aja, ngeri juga nih gitu. Tapi ya udah, kan banyak orang juga kan ada guide-nya selalu sama ibu. Nah aku udah gini, oh iya sini, ini ceritanya ini gitu. Iya keren ya Bu ya gitu. Cuma aku nggak berani ngomong. Terus udah itu kok bawa kemenyan ya. Tapi baunya tuh nggak yang jekrak, pesam gitu, nggak cuma sebentar. Terus ada lagi, apa iya sih dari sini perasaan pas masuk enggak, pas masuk tuh nggak bau, wangi aja, wangi kayak apa ya, kayak wangi ruangan gitu. Tapi tipis. Nah ini kok bawa kemenyan ya gitu. Terus ya aku nggak berani ngomong, diem aja. Terus aku gini, ya Allah aku nggak mau merinding. Aku nggak berani lihat foto itu lagi, takutnya nanti ketip gimana. Aku takutnya kan. Nah, terus udah selesai, kita keluar sama-sama, terus ngeliat yang di bagian sini tembok, kasih tahu. Terus nah guide-nya bilang kita nanti habis ini ke gerbong kereta api. Itu kereta api yang dipakai sama Stalin kalau dia harus ke Siberia. Dia suka naik kereta kan ke Siberia itu kan ada di sebelah sana kan, ini Rusia. Siberia kan begini nih, kebayangkan pada dinginnya kayak apa. Di atasnya Korea Utara apa di Jepang gitu. Nah itu dia 7 hari 7 malam keretanya itu. Nah itu dia ada tempat ini, ada tempat tidurnya dia, tempat kerja dia, tempat meetingnya dia gitu, Stalin. Nah udah keluar itu foto-foto kita. Saya deketin, ada Pak Budi namanya waktu itu. Beliau dari Jawa. Yang kita selalu ngobrol, saya selalu berdampingan sama beliau gitu. Saya tanya, Pak Budi, tadi bawa kemenyan nggak di ruangan tadi di ruangannya Stalin? Pak Budi nggak jawab, cuma gini doang, gitu. Gitu. Pak, bau nggak Pak tadi? Bilang nggak, dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak, gitu aja. Gitu. Terus udah, akhirnya kita kemana ke gerbong kereta, kasih tahu kita ini keren sih emang. Ya emang zaman dulu udah kayak gitu ya, namanya juga presiden, dia mau kita sekelas presiden kan, dia kan.
gitu. Terus kepala negara lah gitu ya waktu itu. Terus saya lihat ini tempat beliau kalau meeting di sini kamar kerjanya. Terus ini tempat ruang makan kayak gitu-gitu. Terus ya aku juga bukan iseng, dalam hati gini, ya Allah mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu. Pas dibilang ini tempat tidur beliau kan dibukain pintu gitu, aku gini tuh, kok deg-degan ya gitu tuh. Terus gitu ya, tempat tidur beliau, ya Allah bagus ya, di tempat ininya gitu. Bau lagi. Bau lagi. Bau kemenyan lagi? Iya, bau kemenyan. Berarti ada dua kali nih? Iya, 2 kali. Udah itu terus, tapi aku udah nggak berani ini lagi. Terus aku mepet, nggak berani. Aku nggak berani jauh-jauh gitu kan. Dari rombongan gitu. Ada kesana aku ikut. Ada yang terus aku nggak berani jauh-jauh. Terus udah itu kita foto-foto lagi. Udah terima kasih gini. Udah Mbak Yuyun kita foto ya. Ini Ibu Dubes gitu. Terus Ibu Dubes udah ke depan. Kita satu mobil kan. Kita naik mobil kayak mobil HS gitu gede gitu. Minibus. Terus saya tanya Pak Budi ya, keluar pagar gitu, saya tanya, Pak tadi di ruangan di gerbong yang ada tempat tidurnya tadi bau kemenyan lagi nggak Pak? Mbak Yuyun tolong jangan dibahas di sini gitu. Ternyata kayaknya dia bau juga. Tapi beliau nggak mau terus terang, kayak merahasiakan. Udah sampai di hotel baru bilang iya saya bau. Gitu, dia nggak berani rupanya. Jadi sebenarnya pengen jawab tapi dipending jawabnya. Sampai hotel baru ngomong. Saya tanya lagi kan, gitu. Jadi lusanya kita baru pulang ke Jakarta. Tapi sumpah itu sampai di pesawat tuh masih kebayang-bayang mukanya. Oh gitu ya? Itu sampai gini, aku takut. Aku takut sih, tapi aku gini, saya tidak mengganggu. Assalamualaikum, saya pulang negara gue. Jangan sampai di negara orang nggak bisa pulang gara-gara dihantui. Tapi aku yakin, kayaknya beliau baik sih menurut aku ya. Kayaknya beliau baik sih karena nggak ganggu nggak apa. Cuma kita kepikiran terus gitu sampai detik ini. Nggak. Tapi peristiwa itu nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa. Jadi aku suka di pesawat itu perjalanan pulang kan perjalanan itu kan dari Tbilisi ke Turki dulu. Turki baru Belanda baru Jakarta. Perjalanannya begitu perjalanannya waktu itu. Jadi gini. Ya Allah jangan sampai ini lagi deh, jangan. Karena ngeri aku tapi ya bukan ngeri sedap sih, tapi gini aku takut nanti dikira ganggu, tapi saya demi Allah saya niat saya nggak ganggu, saya kagum justru gitu. Itu aja sih, nggak pernah ada hal-hal yang lain gitu ya. Tapi pada dasarnya Mbak percaya kalau memang ada dunia gaib dan ada makhluk gaib di sekitar kita? Aku percaya, cuman alhamdulillah aku sampai sekarang nggak pernah dikeliatin, nggak pernah ngalamin. Tapi ada cerita lagi yang terbaru sebetulnya di itu kan ada guest house-nya kan di tingkat 4 ya. Tingkat 5 apa tingkat 5 sebetulnya. Tingkat 4 tapi kita naik lagi pakai tangga biasa gitu. Tingkat 5 itu banyak cerita, udah sering banyak cerita teman-teman dari Indonesia yang udah pernah tinggal sana katanya itu kan tempatnya ini orang dulu bahkan Murni pernah bilang gini. Yang ruangan mana? Yang ruangan ini gitu. Bahkan kadang-kadang teman-temannya kalau aku ceritain dia bilang, "Oh enggak itu cerita aja Mbak gini." Tapi ada yang bilang bener Yun gini gitu. Tapi aku sendiri memang aku dikasih gesas waktu itu yang tahun lalu, aku memang sendiri di situ. Tapi aku nggak berani, aku ajak temenku. Nah, tapi memang aku selalu gini, aku ini penakut. Aku selalu bilang, ya Allah, saya ini penakut. Kalau aku sholat ya penakut, tapi tolong kalau emang ada, jangan menampakkan diri aja. Aku takut orangnya, sumpah. Gitu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi aku sugesti. Aku sugesti ya. Terus aku paksa-paksain tidur. Aku nggak tahu di kamar sebelah mana, kan ada kamar 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini kemarin aku sama George tinggal di situ karena ranjangnya buat suami istri. Kalau yang 2 ini ranjangnya tuh ada 3 apa 2 gitu, ada yang buat bisa 6 orang. Nah, yang kamar yang 3 itu 2 tempat tidur tapi single gitu. Yang satu lagi sama gitu. Yang lain juga sama. Nah, alhamdulillah aku nggak pernah ya
kalaupun aku sana lagi ntar di sana jangan dilihatin. Tapi alhamdulillah ya istilahnya nggak pernah diganggu. Nggak pernah diganggu. Yang kata teman-teman karena hampir semua orang bilang begitu. Jadi yang di New York ini hanya dengar cerita tapi Mbak sendiri nggak ngalamin. Aku nggak ngalamin dan ya karena kadang-kadang juga takut juga karena hampir semua orang yang bilang aku bilang mau tinggal di gitu tapi ternyata nggak. Ya alhamdulillah sih. Gitu. Nah sekarang ingin Mbak ketahui apa nih mumpung ketemu Panglima biar nanti kita telisik. Masih penasaran soal apa Georgia? Yang Georgia itu semoga yang mau aku tanya aku jadi takut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Panglima kan udah pasti tahu lah, kata bisa baca orang udah meninggal. Stalin itu memang orangnya baik hati ya? Oh, jadi sosok Stalin itu bikin penasaran? Ya, sebenarnya situ yang saya lihat banyak tabir misteri juga ya. Misteri. Karena di situ bukan hanya sosok dia gitu, tapi ada sosok pengawalnya juga. Oh, pantas. Jadi kayak setiap seorang yang membicarakan dia langsung terkoneksi gitu dengan alam yang berbeda. Jadi sehingga kayak Mbak Yuyun tadi langsung mencium aroma-aroma yang seperti bau kemenyan tadi karena begitu membicarakan dia langsung kayak alam itu jadi gesekan ya gitu antara alam mereka dengan alam kita, alam nyata gitu. Azan nih Bang Lima, cut dulu ya, sebentar. Allahu Akbar. Oke Mbak Yuyun, ini sudah selesai azan dan Bang Lima sudah langsung tarik makhluknya ke tubuh Agil. Ayo Mbak sini Mbak, kita tanya-tanya Mbak. Duduk bawah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dekat aku nanya-nanya. Allahu Akbar. Kaget aku, astagfirullah. Sayapnya gede gini. Kayak burung. Iya burung tapi ini sayapnya sangat lebar. Siapa kamu? Ada sesuatu. Kok megang lehernya? Dari tadi aku tenggorokan Tuh. kayak ada kaitannya gitu loh. Kayak ada rantai yang melilit leher. Oke. Menara, kau melihat menara itu. Kau lihat menara itu? Ketika di sana lihat menara? Menara apa ya? Ada menara apa? Lupa aku menara. Ya, Coba sambil ingat-ingat ya. Menara yang di mana ya? Di atas gunung sih ada. Di atas gunung. Di Georgia itu? Atas gunung. Kita pulang tuh kita mampir ke ada satu gereja Meteskeh namanya. Itu emang ada menaranya. Apa yang itu? Dan kau mencium aroma bangsamu. Mencium aroma bangsamu. Maksudnya apa yang dimaksud kemenyan itu? Oh iya. Ya kan Mbak bilang kemenyan itu kan adanya di Indonesia. Kenapa di luar negeri aku bawa kemenyan gitu kan? Kenapa di sana bisa bawa kemenyan? Enggak apa-apa Mbak. Dia Sama salah. Dia memberikan bintang padamu. Dia barusan ngeliat ke belakang, mungkin ngeliat ke ibu kali ya. Katanya kisah masa lalu dia memberikan benteng kepadamu. Ketika kau meninggikan sebuah tempat di mana tempat itu banyak dihuni bangsa-bangsa seperti kami, maka akan ada sebuah interaksi yaitu menimbulkan Aroma atau bahkan menimbulkan sebuah rasa hangat panas. ada rasa hangat atau panas gitu? Waktu di sana. Enggak sih. Enggak ya? Menunjukkan bahwa kami yang mendampinginya, kami di tempat itu banyak dihuni bangsa-bangsa seperti kami. Maka kami harus menghadirkan diri kami dan menimbulkan sebuah Oke. Ini kalau yang aku tangkap ya. Jadi ini sosok gaib ini memang ada yang mendampingi Mbak, mungkin entah dari leluhur, entah dari mana. Nah pada saat di sana Mbak kan berinteraksi dengan makhluk yang di sana. Nah sosok yang mendampingi Mbak itu
memberikan tanda gitu Pak, aku mendampingi kamu loh. Makanya yang dimunculkan bau dari sini, bukan bau kemenyan itu kan cuma ada di Indonesia gitu loh Mbak. Iya. Terkadang menimbulkan rasa hangat. Kalau rasa hangat mungkin lupa ya Mbak. Lupa aku. Karena tempat itu dihuni oleh bangsa-bangsa yang tak terlihat. Karena banyaknya manusia, sebagian mendewakan. Oh, banyak manusia yang sebagian mendewakan tempat itu. Ayo Mbak tanya lagi. Mungkin juga, jangan takut. Kan Mbak penasaran. Gimana? Ngeliatnya ke belakang ini, aku nggak ngerti apa mau ngeliat ke ibu ya, ibunya Mbak Yuyun. Ini dari leluhur Mbak Yuyun. Mbak dia nulis sesuatu S. Kakek Mbak ada nama S. Ibuku Sauda. Sauda. Ini yang dampingin ibu. R. Nenek Mbak namanya siapa? Ada R-nya? S, R, terus? Nur Ayah. Azhar. Bapak masih ada? Udah meninggal. Tadi S, R, terus apa lagi? Mbah siapa? Atau Yusuf. kalau nenek? Marhamah. Gak ada S-nya ya? Biar jelas ini dari leluhur Mbak Yuyun, dari ayahnya atau ibunya, jalurnya. Yang saat ini telah tiada. Oh, dari jalur ayah. Ayah Mbak udah nggak ada. Ayahku udah nggak ada, 20 tahun. Yang selalu mendorong sampai kau ke titik ini. Yang selalu mendorongmu sampai kau ke titik ini. Yang support Mbak jadi musisi siapa? Ayahku pasti. Ayah. Tadi R. Nur. Nur Azhar. Oh iya ada S-nya. Oh iya Iya, benar. Nur Azhar, iya. Coba Mbak, maju Mbak. Ini mungkin yang mendampingi ayah. Ini sosok gaib yang mendampingi ayah Mbak. Ayahku Gak ya. apa-apa panggil aja. Dari usia dini, Heeh. dia selalu mendorong. Sejak Mbak masih kecil mendorong Mbak untuk jadi musisi. Iya. Dulu Mbak dimasukin les gitu atau gimana? Diajarin sama dia. Oh iya beliau kan musisi ya. Tapi dia bangga sama aku karena aku kan memang menurut dia semua orang punya bakat. Kalau dibilang kamu jago banget enggak, tapi kemauan kamu yang luar biasa. 2 kali lipat dari kemampuan yang kamu punya. Oh gitu. Gitu. Jadi Makanya dia bangga banget aku bisa jadi musisi. Gitu. iya itu Pak ya. Karena beliau kemauannya lebih tinggi sehingga Bapak dorong sampai berhasil. Membentengi Oh, membentengi dengan cara apa? dengan cara yang tak kau ketahui. Karena begitu sayang, dia ingin membuat hati terjadi sesuatu yang tak diinginkannya. Maka ia harus membentengi. Apakah membentenginya itu dengan cara mendampingi secara gaib, memberi penjagaan? Tanya-tanya sudah. Ayo Mbak, takut Mbak Yuninya. Nggak Mbak apa-apa, Yuni. tanya-tanya aja. Ayo Mbak. Tanya Tadi Bapak menurut ini makhluk ini, makhluk baik. ini baik kok, ini nggak jahat. Tanya-tanya aja apa yang mau ingin diketahui, tanya aja. apa ayahku masih kata ayahku sudah nggak cuma ada. tapi dia mungkin selalu dampingin aku Iya, iya. karena memang beliau itu yang mau aku jadi seperti ini dan aku juga mau seperti ini karena beliau punya cita-cita lah gitu, sama cita-cita sama aku. Oke. Sampein salam buat ayahku. Ini Mbak Yuni nanya, apakah ayahnya sampai saat ini tetap masih melihat? Kecil yang belum menginjakkan kakinya di sebuah Sekolah, sebelum sekolah, tapi sudah diajarkan musik.
Mbak belajar musik sejak sebelum sekolah? Iya. Oh ya? Dari udah nyanyi dulu. Oke. Nyanyi terus main musik. Sejak belum masuk bangku sekolah sudah belajar nyanyi dan main musik? Itu dia memang didorong sama ayah. Oh ya, ayah dulu seorang apa? Pemain saxophone, main flute. Oh. Main Jadi alat keroncong. yang dimainkan oleh ayah sekarang dimainkan oleh Mbak? Aku, iya. Tapi genrenya sama? Ayahku keroncong. Sama pop, kalau aku kan lebih ke jazz gitu ya. Tapi beliau bangga banget sama aku karena aku jadi bukan sedih sih. Bangga, ingat kangen. Beliau yang selalu bilang bahwa aku nih, kamu ini kemauanmu tuh hebat, kemauanmu 2 kali lipat dari kemampuan itu. Itu malah lebih penting ya? Penting. Dibanding punya kemampuan tapi nggak ada kemauan. Pernah dimimpiin nggak? Pernah, tapi nggak. Dia nggak. Ayah pernah datang waktu 40 harinya dia meninggal, tapi dia nggak ngomong, cuma diem aja. Wajahnya sedih, seneng? Seneng, Okay. nggak ngomong, cuma senyum. Ayah bahagia nggak sama aku? Tanya. Ayahku bahagia nggak? Jika manusia yang telah dihadang dan jika ia datang, ia tak berkata Betul. apa-apa. Emang roh itu kalau datang dalam mimpi kita, tapi dia nggak ngomong, cuman mandang, lihat, kasih Simbol, ekspresi doang. ekspresi. Yang saya tahu begitu. Jarang yang orang udah meninggal tuh jarang yang dia ngomong gitu, Oke. jarang. Tapi Mbak Yuyun pengen tahu apakah beliau bahagia saat ini melihat Mbak Yuyun? Bahagia karena tak salah menempatimu di tempat itu. Oh, maksudnya menempatkan Mbak di tempat itu tuh beliau merasa, wah nggak salah deh aku suruh anakku jadi musisi gitu ya? Bukan menempatkan seperti dirimu. Sebuah yang berpangkat, sebuah baju yang berseragam. Oh, ayahnya seorang polisi, tapi beliau musisi juga? Oh gitu. Iya. Pangkat. Aku nggak tahu itu. Jadi memang ayahnya tidak ingin supaya anaknya jadi polisi juga gitu ya? Nggak mau? Enggak sih, dia udah tahu kalau aku kan, kalau perempuan memang dia kepengen aku jadi musisi. Meskipun dia polisi ya, tapi dia polisi musik kan. Anak buahnya Mang Dudung, cuman ya itu cita-citanya sama aku. Jadi aku selalu bilang aku pengen jadi pemain saxophone kaliber. Dulu kan, kalau sekarang kan internasional, dulu kan zaman dulunya ke kaliber dunia. Oh iya, oke. Dan Ia pun ya, seperti orang tuamu sendiri. siapa yang seperti orang tuamu sendiri? Siapa ya? Mang Dudung. Mang Dudung itu siapa Mbak? Itu Reok Nasional PKK zaman dulu terkenal banget, kayak OVJ gitu. Mbak sama beliau sangat dekat. Aku orang taunya yang sekelas yang aku Yuyun anaknya Mang Dudung. Oh gitu, iya. Semacam kayak orang tua angkat berarti ya? Iya, karena kan dia kok atasannya bapakku. Beliau kan atasannya bapakku, pimpinannya Reok Nasional BKK. Tapi beliau memang suka musik juga. Iya. Terima kasih untuknya. Terima kasih untuk Mang Dudung. Terima kasih Papi Dudung ya. Dan Kak siapa Mbak? Siapa itu? Laki-laki yang mungkin dalam perjalanan musik Mbak berjasa. seperti alas yang kau tiduri. Alas yang kau tiduri? Maksudnya apa? Kasur? Masuk. Pak Kasur? Astagfirullahaladzim. Iya, aku pernah sekolah di Pak Kasur zaman dulu. Iya, almarhum Pak Kasur. Pak Kasur ya, aku nyanyi. Iya. Kan sebelum main musik. Karena zaman Pak Kasur ya pernah. Beliau pencipta lagu anak-anak yang sangat terkenal loh. Pak Kasur. Sebelum umur 5 tahun aku masuk sekolah itu. Pak Kasur. Itu Mbak punya banyak ayah angkat ya? Iya. Oh alah.
Terus kita nggak tahu juga nih kalau orang-orang ini ada kaitan dengan perjalanan karir Mbak gitu. Tapi yang bicara ini siapa? Sampaikan salam untuk Aisyah. Sampaikan salam untuk Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah siapa? Georgia Aisyah anakku. Oh ya? Dekat dengan kakeknya? Iya. Gimana? Nah kakeknya ya sama ayahku. Dulu masih SMP kan waktu beliau meninggal. Georgia Aisyah, anak perempuan. Mbak manggil bapaknya apa? Ayah. Ayah. Ini Gadis yang kuat, gadis yang penuh idealis. gadis yang kuat, gadis yang penuh idealis. Aisyah. Aisyah, Emang Georgia, ya? Iya. Ya berarti ini yang dampingin kakeknya. Sosok gaib yang dampingin kakeknya. Terus itu yang soal Mbak di negara sana itu masih ada pertanyaan enggak? Soalnya ada beberapa kali tuh bau itunya, bau kemenyannya itu. Iya yang di kereta, Oh, yang di kereta. gerbong kereta ya. Ada kaitannya nggak dengan tokoh yang dimakamkan? Jika di suatu tempat yang dikelilingi oleh bangsa yang tak terlihat, maka pendamping-pendamping itu akan hadir. Oh gitu. Ya. Berarti benar Mbak yang muncul bau itu memang karena sosok pendamping gaib yang dititipkan oleh ayahnya Mbak untuk dampingi Mbak kemana-mana itu hadir. Jadi mereka menunjukkan diri gitu. Tapi Mbak sempat penasaran juga, takut ada yang merasa terganggu ketika Mbak datang ke situ. Makanya sampai assalamualaikum, maaf ya saya nggak ganggu gitu. Iya. Tapi makhluk yang di sana apakah merasa terganggu dengan datangnya Mbak? Terganggu nggak datangnya saya waktu itu? Saya nggak berniat untuk mengganggu sih. Saya makanya bilang assalamualaikum, terus malah saya bilang ya Allah karisma banget ya ini ya Stalin ya gitu. Kau mencoba menyapa bangsa yang tak terlihat, maka mereka pun akan menjawab semua perkataanmu dan menghadirkan pendamping. Oh gitu. Karena ada interaksi itu maka pendamping Mbak itu muncul, maka munculnya bau itu gitu loh Mbak. Tapi kok Pak Budi juga bau? Pak Budi juga ada pendamping dari sini. Laki-laki bertanah Jawa itu dia mempunyai perbekalan. Oh, ada punya penjaga Menjaga ya. gitu. Jadi intinya nggak ada masalah itu sebenarnya, hanya sebuah interaksi gitu loh Mbak. Tak merasakan penurunan tubuhmu, kau baik-baik saja. Kalau mereka ganggu pasti Mbak apa sakit, apa panas, enggak kan? Enggak alhamdulillah enggak. Cuma penasaran masalah bau itu doang ya. Ada yang mau disampaikan sama Ibu? Dari tadi ngeliat ke Ibu ya? Ibu mau dikesiniin, dihadirkan ya? Enggak. Apa yang mau disampaikan? Kok sedih? Semoga bisa bersama lagi. Amin ya Allah. Semoga bisa bersama lagi. Berarti ini sosok dampingin ya Ayah. Iya ya Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Jadi tadi ngeliat terus ke ini. Ke Ibu. Yuk kita ngobrol sama makhluk di badan Ismi. Karzoba. Bahasa apa? Kami Hanya makhluk mohon gaib. maaf tidak mengganggumu. Hanya mau dekat dengan makhluk-makhluk yang ikut denganmu. Dimanapun kamu berada, kamu selalu menyebut bapakmu. Oh iya tuh Mbak. Gimana Mbak? Kata contohnya? bapakku, Oh, kata bapakku, gitu. kata bapakku. Ya toh? Karena kamu begini, karena hasil mulut dan tangannya. Mulutnya pedas, Didikan. tapi membentukmu. Oh gitu ya Mbak. Iya. Dia tidak mau ngomong manis-manis. Didikannya keras tapi hasilnya bisa kelihatan sekali. Karena daripada bicara yang manis, tapi nantinya jadi lemah, lebih baik pedas
terbatas tapi menjadi kuat seperti saat ini.